Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat datang di Kebaktian Doa ICLA. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita tenangkan hati kita dengan saat teduh. Amin. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memuliakan dan meninggikan Tuhan, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dengan sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. Kudus, kuduslah Tuhan. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Bapak, Ibu, mari kita satu hati berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih malam hari ini kami boleh kembali berdoa dan boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan berkat di dalam ibadah doa malam hari ini. Tuhan hadir, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah kami sungguh-sungguh boleh menerima berkat melalui doa-doa kami dan firman Tuhan yang kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita puji Tuhan, malam ini boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita yaitu relasi suami istri, terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 33. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu sekalian, pernikahan adalah hal yang sangat serius di dalam kehidupan manusia. Tidak heran sebelum seseorang melakukan pendekatan untuk menemukan teman hidup, mereka biasanya sudah menetapkan kriteria-kriteria yang dia ingin dimiliki oleh calon teman hidupnya. Biasanya atau kriteria yang ditetapkan oleh mereka yaitu berhubungan dengan penampilan fisik. Harus cantik, harus cakep, harus tinggi, dan lain sebagainya. Atau berhubungan dengan sosial ekonomi, mengenai status sosialnya, eh, kondisi finansialnya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yang menjadi pertimbangan atau kriteria yaitu level pendidikan. Dikatakan supaya bisa tukar pikiran, bisa berkomunikasi dengan baik. Dan yang keempat biasanya berhubungan dengan latar belakang keluarga.
apakah berasal dari latar belakang keluarga yang baik-baik. Dan yang kelima, mereka juga berpikir tentang iman kepercayaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi pada umumnya sebelum seseorang mendekati calon teman hidupnya, dia akan memikirkan tentang lima hal ini sebagai kriteria yang harus dimiliki oleh calonnya. Tapi ternyata setelah mereka melakukan pendekatan dan memutuskan untuk menikah, ternyata pernikahan bukan hanya formalitas, pergi ke kantor catatan sipil dan melakukan administrasi di hadapan pejabat pemerintah. Ternyata pernikahan itu bukan hanya sekedar pemberkatan pernikahan di gereja yang dilayani oleh seorang pendeta dan disaksikan oleh jemaat. Dan pernikahan bukan juga hanya pesta pernikahan yang dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat. Dan yang keempat, pernikahan bukan juga hanya sebagai honeymoon yang indah yang berlangsung hanya beberapa waktu lamanya. Tetapi pernikahan merupakan keputusan dan komitmen yang berlaku untuk seumur hidup. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 19 ayat 4, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan." Jadi dari firman Tuhan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pernikahan orang Kristen berdasarkan firman Tuhan tadi ialah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, pernikahan dari seorang yang sudah dewasa, artinya dia mampu mandiri. Yang ketiga, dua orang menjadi satu daging di dalam Alkitab katakan. Dan yang ketiga, mereka itu dipersatukan oleh Allah atau dipersatukan oleh Tuhan. Dan yang kelima, setelah dipersatukan oleh Tuhan, mereka tidak boleh dipisahkan oleh siapapun juga oleh manusia. Dan artinya tidak boleh bercerai. Nah, Bapak Ibu, tapi kenyataannya apakah demikian? Apakah kenyataan hidup orang Kristen ya seperti atau berdasarkan sinkron dengan firman Tuhan yang kita baca tadi? Ternyata setelah menikah, mereka mendapatkan kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi pasangan sebelumnya. Ya, suami akan berpikir, istriku ternyata tidak seperti yang aku harapkan. Atau istri juga bisa saja berpikir dan berpendapat, suamiku kok beda ya, tidak seperti yang aku tahu dulu. Dulu sebelum menikah dia tidak seperti itu loh. Ya. Jadi mereka baru mendapatkan kenyataan yang ternyata berbeda, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka setelah mereka menikah. Masing-masing merasa tidak puas terhadap pasangannya. Dan masing-masing mulai menuntut pasangannya untuk menjadi seperti yang dia mau. Suami menuntut istri untuk menjadi seorang istri seperti yang dia inginkan. Sebaliknya, istri menuntut suami untuk menjadi seorang suami seperti yang ia mau. Dengan demikian tentu ada masalah di dalam kehidupan pernikahan mereka. Nah, malam ini kita akan membahas tentang relasi suami dan istri berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 tadi. Apa yang kita dapatkan dari perikop firman Tuhan ini?
tentang pernikahan atau hubungan relasi suami dan istri. Yang pertama, pernikahan bukan relasi hanya di antara dua individu, tetapi tiga individu. Relasi pernikahan orang percaya bukan antara suami dan istri saja, tetapi juga ada hubungannya, ada relasinya dengan Tuhan. Ya, jadi bukan relasi antara dua individu, tapi tiga individu karena harus ada Tuhan di antaranya. Tuhan hadir sebagai kepala keluarga di dalam hidup pernikahan mereka. Dan Tuhan juga hadir harus menjadi teladan di dalam kehidupan suami dan istri. Jadi di dalam satu pernikahan, di dalam satu keluarga, bukan hanya ada relasi antara dua individu, suami dan istri, tetapi harus ada individu yang ketiga, yaitu kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka sebagai kepala keluarga dan sebagai teladan, baik bagi suami maupun istri. Jika Tuhan hadir sebagai kepala keluarga, maka baik suami ataupun istri, keduanya harus tunduk kepada Tuhan. Keduanya harus mentaati firman Tuhan. Karena apa? Karena Kristus adalah kepala dari mereka. Dan keduanya, baik suami maupun istri, harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Seperti yang kita baca tadi. Jadi baik suami maupun istri keduanya bukan menuntut pasangannya untuk menjadi sesuai dengan ekspektasi mereka masing-masing. Melainkan keduanya mau taat kepada firman Tuhan dan mau meneladani Tuhan, bukan untuk menuntut apa yang aku mau atau yang kamu mau, melainkan apa yang Tuhan mau. Jadi suami tidak bisa menuntut kepada istri untuk menjadi seorang seperti apa yang dia mau. Istri juga tidak bisa menuntut suami untuk menjadi seorang yang seperti apa yang dia mau. Tetapi keduanya harus belajar untuk melihat apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Entah sebagai suami ataupun sebagai istri. Jadi kedua-duanya harus melihat dan taat kepada perintah firman Tuhan. Yang Tuhan mau di sini dikatakan suami mengasihi istri sama seperti Tuhan mengasihi jemaat. Istri harus tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi masing-masing harus melakukan apa yang Tuhan mau. Suami mengasihi istri dan istri tunduk ataupun hormat kepada suami. Itu yang Tuhan mau. Nah, yang kedua, relasi suami istri harus sesuai dengan rancangan Tuhan. Pernikahan Kristen bukan dijalani menurut kesepakatan suami dan istri semata, tetapi menurut rancangan dan pengaturan Tuhan bagi suatu pernikahan atau keluarga. Bisa saja calon suami dan calon istri berunding. Mereka berdua akan membangun keluarga seperti apa, ya. Lalu mereka mengadakan kesepakatan di antara mereka. Tetapi semua itu harus sesuai dengan rancangan dan pengaturan Tuhan bagi suatu pernikahan. Jangan kita melakukan sesuatu yang bertentangan ataupun berbeda dengan apa yang dirancangkan Tuhan bagi hubungan suami dan istri atau bagi sebuah keluarga. Apa yang dirancangkan oleh Tuhan di sini dikatakan suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, ya.
Suami adalah kepala istri bukan karena di sini dikatakan suaminya itu lebih kuat, lebih bertenaga, atau suaminya itu lebih pintar, atau suaminya itu lebih banyak uang, makanya dia menjadi kepala. Tetapi suami menjadi kepala semata-mata karena Tuhan yang menetapkan suami harus menjadi kepala. Dan sebagai kepala, dia mempunyai tanggung jawab, dikatakan. Ya. Bertanggung jawab atas kehidupan istrinya, bahkan seluruh anggota keluarganya. Apa tanggung jawabnya? Yaitu mengasuh. Ya, dalam bahasa Inggris, feed, memberi makan. Yang kedua, merawat, care. Ya, memperhatikan kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Jadi saudara, rancangan Tuhan yaitu suami yang menjadi kepala. Ya, bukan karena dia kuat, bukan karena dia banyak uangnya, bukan karena dia lebih pandai, tapi itu rancangan Tuhan karena Tuhan mau pakai dia untuk bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anaknya. Dia harus mengasuh dan merawat. Dasar suami berperan dan bertanggung jawab sebagai kepala karena suami itu mengasihi Tuhan, sehingga suami mau mengikuti rancangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah merancangkan hal itu, artinya jadikan dia seorang kepala yang bertanggung jawab. Dan karena dia mengasihi Tuhan, maka dia mau taat, mau mengikuti rancangan Tuhan. Taat kepada Tuhan di dalam mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi dan rela berkorban bagi jemaatnya. Jadi seorang suami jadi kepala, dia harus mengasihi istri, ya, rela berkorban untuk kesejahteraan, untuk kebaikan istri dan keluarganya. Sebaliknya untuk istri dikatakan rancangan Tuhan ialah istri tunduk kepada suami dalam segala hal. Bukan karena dipaksa atau karena terpaksa, tetapi karena istri itu mengasihi Tuhan. Dan istri ini rela mentaati firman Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, dia mau mentaati firman Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan istri tunduk kepada suami dalam segala hal, dia tunduk bukan karena dipaksa, tapi karena hormat kepada suaminya yang bertanggung jawab dan rela berkorban demi kesejahteraan istri dan seluruh anggota keluarga. Jadi sekali lagi, baik suami maupun istri, kedua-duanya di dalam menjalankan peran harus sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, yang ketiga, relasi suami istri bukan hubungan transaksional yang pasif, melainkan hubungan kasih yang proaktif. Maksudnya apa? Suami tidak tunggu istri tunduk dulu. Kalau istri sudah tunduk kepada saya baru akan mengasihi. Suami tidak tunggu istri, baru dia mulai mengasihi. Istri tidak tunggu suami mengasihi dulu. Kalau suamiku mengasihi aku baru tunduk kepada suami. Nah, ini hubungan transaksional. Ya. Jadi hubungan transaksional itu kalau kamu mengasihi aku, maka aku akan tunduk menghormati kamu. Ya. Atau suami mengatakan kalau kamu menghormati aku, maka aku akan mengasihi kamu. Itu hubungan transaksional. Hubungan suami istri dalam kekristenan bukanlah demikian. Bukan juga pasif saling tunggu. Kamu dulu mengasihi aku akan menghormati kamu. Tunggu aja sampai dia mengasihi. Atau suami sebaliknya, aku menunggu istri membuktikan kasihnya kepadaku. Atau istri menyatakan hormatnya kepadaku. Aku baru mengasihi dia. Tidak saling menunggu, pasif. Tetapi
Tuhan mau kita proaktif. Bukan menunggu orang lain berbuat sesuatu kepada kita, tapi mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Sama seperti di dalam Injil Matius pasal 12, Tuhan Yesus mengajarkan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita menghendaki orang lain berbuat sesuatu kepada kita, harus dimulai dari diri kita dulu. Kita harus berbuat demikian kepada orang itu. Jadi bukan tunggu orang itu berbuat sesuatu kepada kita, lalu kita baru memberikan respon untuk melakukan hal yang sama. Tapi mulai dari diri kita kepada orang lain. Kita harus proaktif. Itulah sebabnya Paulus menutup bagian ini ya dengan berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu adalah penutup yang diberikan oleh Paulus di dalam perikop ini. Jadi sekali lagi saudara, relasi dalam pernikahan Kristen bukan antara dua individu, yaitu suami dan istri, tetapi dengan Tuhan juga. Jika suami mengasihi Tuhan, ya pasti akan mengasihi istrinya. Jika istri mengasihi Tuhan, dia pasti akan menghormati suaminya. Jika keduanya mengasihi Tuhan dan mau mentaati firman-Nya, maka suami akan mengasihi istri dan istri akan menghormati suaminya. Yang kedua, relasi suami istri harus sesuai dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan ialah suami sebagai kepala yang mengasihi istri seperti dirinya sendiri, rela berkorban, mengasuh, dan merawat istrinya dan juga setiap anggota keluarganya. Dan rancangan Tuhan bagi istri yaitu harus hormat dan tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan dalam segala hal. Karena istri mengasihi suami yang bertanggung jawab atas dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Jadi istri harus hormat dan suami harus mengasihi. Itu rancangan Tuhan yang harus dijalankan oleh suami dan juga istri. Dan yang terakhir, suami istri bukan bersifat transaksional dan pasif, tetapi hubungan kasih yang proaktif. Tidak saling tunggu, kamu dulu, baru aku. Ya, tidak saling menuntut, kamu harus demikian. Ya, tidak saling mendahului, tapi saling mendahului untuk mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Ya, jadi harus saling mendahului, mulai dari diri kita untuk mengasihi pasangan kita dan menghormati pasangan kita. Dengan meneladani hubungan Kristus dan jemaatnya, kita selalu diingatkan bahwa kita harus mengasihi, suami harus mengasihi istri, bertanggung jawab atas hidupnya, merawatnya, dan menjadi berkat bagi keluarga. Tapi istri harus menghormati suami yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi kepala keluarga. Dengan demikian, Tuhan akan memberkati keluarga yang hidupnya betul-betul mentaati firman Tuhan. Karena keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Karena baik suami maupun istri keduanya mengasihi Tuhan dan mau mentaati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, seringkali di dalam kami menjalankan kehidupan kami mempunyai harapan, ekspektasi terhadap pasangan kami yang mungkin berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan. Malam hari ini kami belajar bahwa Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah, yang baik, dan yang sempurna di dalam relasi antara suami dan istri, di dalam membangun
keluarga, di dalam pernikahan. Dan kami sudah mengerti malam hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami mengingatnya dan kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, kasih daripada Tuhan untuk bisa melakukan dan mentaati firman-Mu. Kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami pasti rela dan mau mentaati firman-Mu. Dan ketika kami mentaati firman-Mu, kami akan menggenapi rancangan-Mu. Seperti apa yang Tuhan ajarkan, suami-suami akan mengasihi istri-istri, dan istri-istri akan menghormati suaminya. Dan biarlah keluarga-keluarga kami sungguh boleh menjadi keluarga yang harmonis, yang penuh kasih, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memanjatkan doa syafaat kita, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita, dan kita juga percaya doa orang yang benar besar kuasanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala
Mari Bapak Ibu, kita akan memanjatkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Saat ini mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Mari kita introspeksi diri apakah selama ini kita telah menjalani kehidupan keluarga yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Bagaimana relasi kita dalam berkeluarga? Mari kita mohon Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Ampuni kami jikalau selama ini kami menjalani kehidupan kami menurut apa yang kami inginkan dan kami harapkan. Dan malam ini kami sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi keluarga kami, bagi peran kami baik sebagai suami maupun istri. Tuhan tolong kami bukan hanya mendengar, tapi kami mengerti dan kami mau melakukannya. Sehingga para suami mengerti bahwa mereka adalah kepala dalam keluarga dan mereka harus mengasihi istri dan setiap anggota keluarga. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan anggota keluarganya. Demikian juga istri-istri mengerti bahwa mereka harus tunduk dan menghormati akan suami yang telah Tuhan tentukan sebagai seorang kepala dalam keluarga yang bertanggung jawab atas seluruh keluarga. Biarlah Tuhan kami bisa melakukan firman Tuhan itu bukan karena terpaksa, tapi karena kami mengasihi Tuhan dan kami mau mentaati firman-Mu dan kami mau mengalami kebaikan Tuhan dari rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami, baik dalam relasi suami dan istri maupun di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kita doakan hamba-hamba Tuhan. Kita doakan para pengurus dan tim kerja, juga guru-guru sekolah minggu dan para pemimpin care group. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sudah menempatkan beberapa hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di IECLA ini. Tuhan tolong supaya setiap hamba Tuhan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan iman dan kasih karunia, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan baik, dengan setia, supaya jemaat Tuhan boleh diberkati melalui pelayanan mereka. Berdoa untuk para pengurus dan tim kerja yang menjadi rekan kerja yang baik bagi para hamba Tuhan. Berkati hidup rohani mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Berkati juga pekerjaan mereka supaya mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dan juga Tuhan berkati akan pelayanan yang mereka lakukan. Dan kami percaya bahwa jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Itu akan menjadi berkat bagi jemaat yang mereka layani. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati dalam persiapan mereka. Tuhan juga berkati di dalam pengajaran mereka ketika mereka mengajar anak-anak. Anak-anak boleh mengerti firman, boleh mengenal Tuhan, dan boleh percaya Tuhan, serta menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin care group, berikan mereka kesehatan, berikan mereka iman, berikan mereka hidup rohani yang melimpah. Biarlah setiap anggota care group boleh sama-sama bertumbuh di dalam iman, di dalam rohani, di dalam kasih,
di dalam perhatian, bisa saling memperhatikan, bisa saling mendoakan, dan bersama-sama tumbuh semakin mengasihi Tuhan dan semakin setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kebaktian hari Minggu yang akan datang, yaitu hari Minggu tanggal 3 Mei. Doakan pengkhotbah, doakan worship leader, song leader, singer, juga pemain musik, sound system, multimedia, usher, konsumsi, dan bagian kebersihan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau menyerahkan akan ibadah kami pada hari Minggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua, mulai dari persiapan sampai hari di mana kami akan melayani Tuhan. Berkati pengkhotbah-pengkhotbah, baik di kebaktian bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Berkati persiapan mereka, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan rohani jemaat Tuhan. Berdoa untuk worship leader supaya bisa membawa seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Berdoa untuk song leader dan singers supaya bisa membawa kami semua untuk memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut kami, tapi juga dengan hati kami, meninggi dan memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk pemain musik, juga rekan-rekan yang menangani sound system dan multimedia. Tuhan tolong supaya mereka bisa melayani dengan baik dan ibadah bisa berjalan dengan baik. Dijauhkan dari segala macam gangguan, supaya mereka yang khususnya beribadah dari rumah secara online tidak merasa terganggu dan bisa mengikutinya dengan baik. Berdoa untuk Asher yang menyambut anak-anak Tuhan untuk beribadah dan melayani mereka. Tuhan juga berkati. Berkati untuk si konsumsi yang menyediakan hidangan makanan bagi kami, juga rekan-rekan yang menangani kebersihan. Tuhan juga berkati mereka karena mereka melakukan semuanya ini karena mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk pelayanan misi parusia. Kita bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi dalam gerakan 3D. Doakan supaya Tuhan memberikan iman dan komitmen kepada mereka. Mari kita doakan juga untuk para utusan Injil yang melayani di tempat yang terpencil, agar Tuhan melindungi dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan oleh mereka, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena pelayanan misi Parusia boleh berjalan sudah 50 tahun, dan kami rindu semakin hari pelayanan ini makin berkembang. Dan Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang Tuhan sudah gerakkan untuk berpartisipasi di dalam gerakan 3D melalui doa-doa mereka, melalui kekuatan atau daya mereka, hidup mereka, ataupun mereka akan mendukungnya secara finansial melalui dana yang mereka akan persembahkan. Tuhan berkati iman dan komitmen mereka supaya mereka bisa menggenapi apa yang mereka janjikan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para utusan Injil yang melayani di tempat yang terpencil. Tuhan beserta melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat, jauhkan mereka dari bahaya, berikan mereka tubuh yang sehat, dan Tuhan juga yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa supaya pelayanan mereka Tuhan berkati, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan, baik itu anak-anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, bahkan orang-orang tua. Tuhan berkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara seiman kita yang perlu dukungan doa kita. Doakan terus untuk Bapak Vincent Pasio,
Doakan juga untuk istrinya Ibu Lilia yang merawat dan mendampingi. Doakan Ibu Yuni yang jari kakinya retak. Doakan Bapak Jufri pasca operasi di bagian kepalanya. Doakan juga jemaat kita yang sudah lanjut usia. Doakan juga jemaat yang sedang liburan di luar negeri. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami selalu ingat dan membawa Bapak Vincent Pasio kepada Tuhan karena dia sudah cukup lama sakit. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, hiburkan hatinya, kuatkan imannya, nyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu supaya kondisi Pak Vincent Pasio semakin hari semakin membaik. Dan Tuhan juga berikan kekuatan yang khusus, anugerah Tuhan yang khusus kepada Ibu Lilia yang merawatnya, supaya Ibu Lilia bisa mendampingi dan merawat suami yang dikasihi dengan baik. Tuhan berikan anugerah khusus kepada keluarga ini. Berdoa untuk Ibu Yuni yang jari kakinya retak, supaya Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Jufri yang pada hari Sabtu yang lalu telah menjalani operasi di bagian kepalanya. Kami berdoa supaya pasca operasi ini bisa cepat pulih dan Pak Jufri bisa sembuh secara sempurna. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sudah lanjut usia menghadapi cuaca yang tidak menentu, terkadang panas, terkadang dingin. Berikan imun tubuh yang baik sehingga mereka boleh dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kami berdoa juga untuk jemaat banyak yang sedang liburan saat ini di luar negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan bersama, beserta, melindungi mereka dari segala yang jahat. Berikan mereka sehat, berikan mereka selamat, dan berikan mereka sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara, baik Indonesia, Amerika, maupun dunia ini. Doakan para pemimpin negara, doakan kondisi ekonomi, dan doakan juga keamanan dan perdamaian dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk para pemimpin negara, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, ataupun yang ada di dalam dunia ini. Mereka diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat. Berikan mereka hati yang jujur. Hati yang menjunjung tinggi kebenaran. Dan melakukan segala sesuatu berdasarkan keadilan. Sehingga rakyat yang dipimpinnya boleh mengalami sejahtera. Dan Tuhan, kami berdoa untuk keadaan ekonomi yang terasa berat. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, berikan mereka pekerjaan yang tepat, yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja supaya melalui pekerjaan mereka, mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan yang bisa mencukupi keluarga mereka dan kehidupan mereka. Kami terus berdoa untuk keamanan dan perdamaian di dunia ini, karena Engkau adalah Raja Damai. Biarlah Engkau tanamkan kerinduan damai di dalam hati setiap pemimpin negara dan di dalam hati kami semua, sehingga boleh tercipta damai sejahtera di dalam kehidupan masyarakat kami. Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan berdoa untuk pergumulan dan kebutuhan kita pribadi. Kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan kita akan berdoa di dalam hati kita kepada Tuhan.
Bapa yang di surga, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi anak-anak-Mu. Ketika saat ini anak-anak-Mu berseru, berdoa kepada Tuhan dari dalam hati mereka, baik mengenai kesehatan mereka, baik mengenai keluarga, ataupun pekerjaan, ataupun kebutuhan-kebutuhan khusus yang tidak bisa mereka sharingkan kepada orang lain. Tetapi ketika dia berseru dan mohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan nolong, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan, dan Tuhan berikan kecukupan kepada setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menggenapi, Engkau akan menjawab doa-doa sesuai dengan waktu-Mu dan menurut rencana-Mu, maksud-Mu yang terindah bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri doa syafaat kita dengan memanjatkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita telah tiba di akhir kebaktian doa malam hari ini. Mari sama-sama kita menaikkan pujian terakhir malam hari ini. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai di sini kebaktian doa pada malam hari ini. Saat teduh, sampai minggu depan kita bertemu kembali. Tuhan memberkati.